Selamat jumpa para pemirsa, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Saya Dharma Sadono dari Al-Karma TV. Banyak orang berkata bahwa hidup ini adalah suatu misteri. Manusia bisa merancang masa depan yang gemilang, tetapi di dalam kenyataannya siapa yang tahu? Apalagi jika kehidupan itu sudah dimulai dengan sesuatu yang hitam dan gelap. Mampukah seorang manusia merubah hidupnya menjadi sesuatu yang terang? Hari ini kita akan menyimak kehidupan Pendeta Tony Muhammad Bastaman. Seorang yang tadinya adalah sampah masyarakat, tetapi diubah Tuhan menjadi seorang tokoh masyarakat. Mari kita simak video klip berikut ini. Masa hidupnya terbuang, membuat Tony Bastaman menikmati hidup di jalanan yang penuh kekerasan. Tumbuh di jalanan dan dia hidupnya begitu bebas. Dia terlibat dengan geng-geng anak-anak muda, dia pernah jadi preman dengan identitas motor besar. Dan apa sebenarnya yang dicari sih oleh Tony Bastaman ini? Segera kita akan saksikan kisah lengkap dari kehidupan Tony Bastaman. Tony Bastaman, seorang aktivis gerakan nasional anti narkotika, dahulu sempat mengalami kehidupan jalanan yang keras dan pahit. Saya dilahirkan sebagai anak yang tidak diharapkan. Dan saya sangat merasakan bahwa kekecewaan itu nyata dalam kehidupan saya pada masa saya masih kecil. Kecewa karena perlakuan orang tuanya, Tony memilih hidup sendiri berkeliaran sebagai anak jalanan. Ternyata mereka welcome dengan saya dan saya merasakan ada satu tempat bagi saya karena kami sama-sama orang yang terbuang dari keluarga. Kehidupan sebagai anak jalanan membawanya kepada penggunaan obat-obat terlarang. Tony sempat dimasukkan ke sebuah tempat rehabilitasi. Dan di satu panti itu saya dinyatakan, divonis oleh dokter bahwa saya menderita penyakit manik depresif. Sehingga saya divonis untuk mengkonsumsi obat terlarang daftar G atau tranquilize the rest of my life sampai saya mati. Akhirnya setelah itu saya pergi lagi sebagai pelaut, saya kerja di Saudi Arabia, ikut TKI, lantas saya pergi ke Italia. Waktu itu kapal saya ada di Italia. Dari Italia saya jump ship ke Jerman. Di Jerman saya hidup dengan punk rock di jalan karena saya melarikan diri, sempat menjadi imigran gelap. Dari Jerman saya masuk ke Belanda. Sebagai imigran gelap, Tony sudah tidak asing lagi dengan dunia jalanan dan menjadi preman sekaligus pengedar obat bius. 7 tahun saya di Eropa, saya rasakan tidak ada satu hari pun tanpa obat-obatan karena saya ketergantungan. Berkeliaran sebagai preman di luar negeri membuat Tony merasakan lelah dan hampa dalam hidupnya. Di dalam petualangan saya di Eropa, 4 kali saya sudah mencoba bunuh diri karena saya merasakan saya sudah capek hidup dan saya tidak akan sembuh. Suatu malam pada saat saya pulang nyanyi, saya nyanyi di satu Mexican restoran di King Cross di Sydney. Saya waktu itu sedang pulang jam 12 malam. Ada seorang wanita, orang Indonesia, menyapa saya. Dia katakan, "Mas dari Indonesia?" Saya bilang, "Betul, ada apa?" "Saya sedang nyari penyanyi." Saya bilang, "How much you gonna pay me?" Akhirnya dia bilang, "Saya nggak bisa bayar emas, tapi saya akan kumpulkan kolektor." Di situ saya mulai mengerti ada sesuatu yang dia ingin katakan. Saya bilang, "Saya mau mengundang Anda." Lantas saya bilang, "Kenapa?" Lantas dia mengatakan, "Waktu you lewat restoran tempat saya kerja, seorang mengatakan, someone care for you, someone love you, his name is Jesus." Lantas saya melihat matanya dia. Pernyataan tentang kasih Tuhan yang disampaikan seorang gadis tersebut membuat Tony menyanggupi permintaannya.
Akhirnya saya ikut dan saya menyanyi di persekutuan mereka. Waktu saya menyanyi di sana, gadis itu yang saya kenal namanya Polina, Popo saya panggil dia. Lantas dia berdoa, Tuhan Yesus terima kasih untuk saudaraku Tony Bastama. Saya menangis waktu saya katakan kepada mereka, terima kasih, saya bilang kalian itu baik. Perkataan Paulina mengenai kasih Tuhan Yesus yang terus-menerus disampaikan kepada Tony membuatnya bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan. Akhirnya saya kembali ke Melbourne. Pendek cerita, waktu saya di Melbourne, saya sudah kembali lagi putus asa, dan pada saat itu saya sudah difitnah oleh orang. Saya pikir saya sudah capek hidup, saya sudah mencoba bunuh diri, dan saya juga sempat marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak pernah menolong saya? Saya tidak ingin lahir ke dunia ini kalau saya harus sakit jiwa. Saya tidak ingin hidup lagi, saya mau mati. Tuhan tidak izinkan mati. Sekarang saya difitnah, kok Tuhan tidak pernah tolong saya. Hingga satu saat, waktu malam itu juga, Tuhan Yesus menampakkan diri di dalam kehidupan saya. Saya bertanya kepada Tuhan, masihkah Engkau menerima saya? Dan Dia mengatakan kemarilah anakku. Tuhan, saya bilang, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, dan saya merasakan saat itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan. Ya, saya masih sadar, saya berada di kamar saya di Melbourne, dan yang saya lihat hanya satu sinar di mata saya, dan saya merasakan kasih yang belum pernah saya rasakan. Dan pada saat itu juga I know it was heaven. Saya tahu bahwa itu surga. Dan pada saat itu juga doa saya pertama, Tuhan, ambil nyawa saya sekarang. Saya takut kalau saya keluar lagi dari kamar ini, saya akan mabuk lagi, saya akan berbuat dosa lagi, dan saya akan menyakiti hati Dia lagi. Jadi pada saat itu saya minta sama Tuhan, Lord, take me now. Saya sudah capek, saya tidak mau hidup lagi. Saya ingin bersama, dan saya tahu kalau saya mati saat itu, saya bersama Dia. Sesungguhnya Tuhan itu terlalu baik bagi saya. Sekarang yang menyembuhkan saya adalah Tuhan Yesus. Saat itulah Tony menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Bahkan terjadi perubahan dalam hidup Tony. Sampai satu hari, saya pun udah lupa, ada satu orang hamba Tuhan yang kami undang. Pada saat itu, dia juga menantang teman-teman saya, bukan hanya untuk bergereja, tapi untuk menyerahkan hidupnya. Dan saya melihat teman-teman saya, mereka datang pada saat altar call, mereka berlutut di hadapan Tuhan. Bahkan sebagian dari mereka melemparkan pistolnya, melemparkan senjata apinya, senjata tajamnya. Mereka berlutut pada saat Tuhan menjamah mereka. Saya melihat kasih yang luar biasa. Dan dari situ saya mulai sadar bahwa ada sesuatu rancangan yang indah buat saya. Sebagai aktivis gerakan nasional anti narkotika, Tony Bastama berperan penuh dalam mendirikan sebuah yayasan kesembuhan ketergantungan obat. Jadi apa yang pernah terjadi dalam kehidupan saya dan kesembuhan dan mujizat yang tadi, semua itu bukan karena gagah dan perkasa saya, itu semuanya karena kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Dari anak jalanan, pengguna narkoba, menjadi seorang yang berguna bagi masyarakat. Hadir di studio pada hari ini Bapak Pendeta Tony Muhammad Bastama. Selamat datang Pak, dan selamat jumpa. Selamat jumpa Pak Dharma. Ya. Puji Tuhan. Pak Tony, kami ingin tahu jadi saat ini apa saja kegiatan dan aktivitas Pak Tony? Saat ini Tuhan mempercayakan saya menjadi pendiri dari Yayasan Rehabilitasi Narkoba bernama Yayasan Serambi Salomo, atau saya sebut juga Miracle Center. Dan puji nama Tuhan, saat ini banyak sekali anak-anak yang sudah disembuhkan, dan anak-anak rohani saya sekarang sudah menjadi pendeta 36 orang. Lantas saya juga menjadi pendiri dari yayasan di San Francisco, ICOC, Indonesian Community Outreach Committee, yaitu menolong masyarakat Indonesia yang dalam kesulitan tanpa melihat suku, ras, dan agama.
Saya juga menjadi pendirinya di sana. Saya juga seorang pendeta di gereja Bethany International Church di San Francisco, dan saya juga melayani homeless, gelandangan di San Francisco. Kalau lihat posisi dan aktivitas Pak Tony saat ini, Pak Pendeta Tony saat ini cukup sibuk ya. Tapi apakah yang saya ingin tahu, yang kita ingin tahu, apakah memang dari kecil Pak Tony sudah punya cita-cita untuk menjadi seorang tokoh masyarakat seperti sekarang ini? Pertama-tama saya tidak pernah berpikir saya menjadi seorang Kristen. Karena kasih anugerah Tuhan, saya diselamatkan dan disembuhkan. Kedua, setelah saya menjadi hamba Tuhan, I'm questioning the Lord. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kalau Tuhan panggil saya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, kenapa masa saya harus melalui dunia persilatan dulu, harus dalam kekelaman dulu. Setelah hari ini saya boleh mengerti apa rancangan Tuhan di dalam hidup saya. Karena saya mengerti perasaan mereka, I know the language, saya ngerti bahasa mereka, dan Tuhan pakai saya untuk menjangkau teman-teman saya yang masih dalam dunia, khususnya orang-orang narkoba. Kalau dilihat dari masa muda atau masa remaja Pak Tony, kira-kira apa yang membuat Pak Tony sampai hidup menjadi pengguna narkoba, ya ikut geng dan segala macam? Ayah saya mendidik saya dengan cukup kuat. Waktu umur 12 tahun saya berontak. Saya dibawa ke psikolog. Saya ada satu hal yang saya anggap saya salah. Waktu ayah saya dipanggil oleh psikolog, saya mendengarkan bahwa psikolog katakan, saudara tidak bisa mendidik anak saudara keras begini, anak ini akan rebellious. Jadi saya menyalahkan orang tua saya, sehingga akhirnya saya kena narkoba. Jadi pada umur 14 tahun, saya mulai kecanduan narkoba sampai umur 29 tahun. Karena rebellious kepada keluarga. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, keluarga saya bukan keluarga broken home, tetapi keluarga saya. Itulah yang menyebabkan saya. Saya masih ingat orang tua saya sering membandingkan saya, tuh lihat abangmu, Joni dan Iwan, tidak seperti kamu. Ya, I'm nobody di rumah. Saya bukan siapa-siapa. Waktu saya ke jalan, saya tonjok tetangga saya. Ternyata tetangga saya pada datang, oh kamu bisa berkelahi ya, oh kamu bisa nyanyi ya, kamu bisa main gitar. Saya diterima di masyarakat. Saya merasa I belong to the organization. Akhirnya saya hidup di jalan. Itulah yang menyebabkan saya menjadi hidup di jalanan dan terlibat dalam dunia geng dan terlibat dalam dunia narkoba. Jadi boleh dikatakan bahwa sekarang jalanan itu menjadi rumah kedua dari Pak Tony. Ya. Tapi soal narkoba dan minuman keras dan lain-lain sebagainya, bahkan kalau nggak salah Pak Tony pernah ikut dalam geng motor. Semuanya itu kan perlu biaya, Pak. Ya. Jadi dari mana biayanya? Dari mana uangnya? Apakah dari uang saku Bapak atau gimana? Enggak juga, saya selalu tidak mau diperbudak oleh sesuatu. Jadi waktu saya di jalan, saya menjadi penjual. Saya bukan bandar, tetapi pengecer. Waktu saya pernah tinggal di Belanda dan di Australia. Waktu itu saya menjadi pengecer di sana hanya untuk break even point saya, untuk cukup saya beli. Saya punya pasien 5 orang, yaitu biasanya pasien saya itu seorang penari striptease atau pelacur. Mereka adalah pasien-pasien saya. Dari keuntungan itu saya bisa dapat keuntungan untuk saya pakai sendiri. Jadi dari situ saya self-standing, self-support. Oh gitu. Jadi selain mengkonsumsi, Bapak juga menjual barang-barang terlarang ini. Nah lantas saya mendengar Bapak tadi ada kesempatan melanglang buana pergi ke negeri lain. Apakah semua kebiasaan itu tetap di bawah? Oh iya, selama saya dari umur 14 tahun sampai umur 29 tahun, I had no day without drug and alcohol. Saya sekolah pakai narkoba, saya kuliah pakai narkoba, saya kerja pakai narkoba juga.
karena ada narkoba saya pakai kokain. Waktu itu bisa saya pakai kerja, sambil bekerja saya bisa melakukan pekerjaan saya. Saya tinggal di Eropa waktu itu sekitar 7,5 tahun. Saya loncat saya kerja di kapal di Itali, kapal ada di Itali. Lantas saya loncat ke Jerman. Dari Jerman saya pindah ke Belanda, saya tinggal di Belanda. Saya tinggal di Eropa selama 7 tahun. Lantas saya pindah ke Australia. Saya melakukan yang sama. Saya survival. Kadang-kadang saya ngamen di jalan, di pub, di nightclub, apapun saya lakukan untuk bisa saya survive. Itulah yang sampai saya ditangkap Tuhan. Saya di Australia tahun 91. Sebelum Bapak ini ditangkap oleh Tuhan, pernah nggak ditangkap oleh polisi atau dimasukkan ke penjara? Pernah. Saya pernah masuk penjara di beberapa negara. Saya bukan penjara, kantor polisi, tapi di Indonesia saya pernah masuk penjara dan pernah masuk rehabilitasi narkoba. Di rehabilitasi narkoba itu saya divonis dokter, you have to take drug the rest of your life. Kata sampai saya mati saya harus mengkonsumsi obat-obat penenang. Tetapi puji nama Tuhan, waktu saya dijamah oleh Tuhan, penyakit saya yang dibilang impossible sekarang saya sudah sembuh. Dan Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan saya, menyembuhkan saya, bahkan memakai saya untuk menolong teman-teman saya. Nah, Bapak pernah ditangkap polisi, pernah masuk penjara. Tetapi kayaknya itu tidak membuat Bapak jerah. Betul. Terus mengkonsumsi. Nah, kalau boleh tahu, di mana titik tolaknya sampai Bapak itu kemudian berbalik 180 derajat dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu? Hukum tidak membuat saya menjadi orang baik. Penjara tidak membuat saya jerah. Polisi tidak membuat saya takut. Tapi ada satu pribadi yang menyembuhkan saya, yang menyelamatkan saya karena kasih Kristus, karena dia peduli dengan saya, dia menjamah saya. Akhirnya saya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kalau saya berbalik dengan Tuhan Yesus bukan karena rule, bukan karena agama, tapi saya tahu dia begitu mengasihi saya dan saya begitu berharga di hadapan Tuhan sehingga saya jatuh cinta kepada Tuhan. Lantas saya menyerahkan seluruh kehidupan saya. Jadi apapun yang Tuhan mau, saya akan lakukan. Dan saya sendiri surprise kalau Tuhan memakai saya sejauh ini. Karena saya ingin katakan kepada saudara-saudara di pemirsa, gereja pernah menolak saya, masyarakat pernah menolak saya, pemerintah pernah menolak saya. Tapi ada satu yang tidak pernah menolak saya, namanya Yesus Kristus. Dia menerima saya apa adanya, memulihkan saya, bahkan mempromosikan saya. Sampai satu hari tahun 2001 saya dipanggil ke United Nations, saya berbicara di United Nations. Bagi saya itu adalah suatu hal yang luar biasa, tapi bukan kebanggaan saya berbicara di PBB, karena saya dulu ikut Gerakan Nasional Anti Narkotik Granat dengan Pak Henry Yosodiningrat. Lantas saya berbicara di PBB mengenai narkoba, mengenai drug trafficking di Indonesia. Tapi yang saya ingin katakan kepada saudara, ada satu janji firman Tuhan mengatakan, jika engkau mendengar firman Tuhan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia, aku akan mengangkat di atas bangsa-bangsa. Dia tidak pernah berdusta. Kalau dia berjanji, asal kita lakukan bagian kita, dia selalu menepati janjinya. Walaupun saya sampah masyarakat, Tuhan bisa mengangkat saya menjadi orang yang sangat berguna. Terima kasih. Luar biasa, Pak. Nah, saya yang ingin tahu Pak, Bapak kan hidup dalam lingkungan orang-orang yang sebetulnya tidak mengenal Tuhan, apalagi Tuhan Yesus. Yeah. Bagaimana sampai Bapak itu bisa mendengar atau berjumpa dengan Tuhan Yesus? Pada saat itu, seperti tadi di klips itu, saya disamperin diinjilin oleh seorang Indonesia juga di Sydney, di King Cross itu red light area. Dia berceritakan tentang Tuhan Yesus. Satu hari saya sudah lelah, sudah letih, saya mabuk terus, saya sudah mencoba bunuh diri 4 kali. Pada saat saya terakhir mencoba bunuh diri, saya disamperin sama Tuhan Yesus. Pertama saya melihat titik terang, lama-lama semakin jelas. Don't ask me how he look like, but I know it was Jesus. Ya, pertama rambutnya agak panjang, mukanya tidak jelas dengan saya. Lantas dia memakai jubah keemasan. Lantas saya menolak dia.
sorry man, I didn't call you, okay? I call Allahu Akbar. Saya bilang, tapi saya ingat bahwa dia itu adalah seorang nabi yang saya kenal, Nabi Isa. Dia yang suka menyembuhkan orang dan suka membangkitkan orang mati. Lantas saya bilang sama dia, kalau you bisa menyembuhkan saya, buktikan. Lantas dia jamah saya, pada saat dia jamah saya manifest. Karena saya waktu itu, saya juga terlibat dengan occultism. Occultism itu penyembahan berhala, kebatinan. Saya pernah aktif di Subud, Susila Budi Dharma. Saya pernah aktif punya ilmu seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya punya susuk di tubuh saya 14 biji. Waktu saya dijamah Tuhan, susuk itu rontok. Dan puji nama Tuhan, saya dibebaskan dan pada malam hari itu. Dan setelah saya sembuh dari manic depression saya, dari bipolar saya, dari kecanduan narkoba saya, akhirnya saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua hal-hal yang mempengaruhi, hal-hal buruk yang mempengaruhi Pak Pendeta Tony, kemudian secara instan berubah ketika terjadi Instan. dari Tuhan Yesus. Ya. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Lantas apa langkah-langkah berikutnya yang Pak Tony ambil setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya tahu Pak Tony kan nggak tahu mengenai Alkitab dan lain sebagainya, mengenai firman Tuhan. Pada saat itu saya pulang ke Indonesia, saya pulang ke Bali, saya melayani preman-preman, ada teman-teman saya yang anak-anak Harley Davidson, ada anak-anak jalanan, anak di pantai. Saya hanya melayani dengan hati yang hancur pada saat itu. Pada saat saya melayani hati yang hancur, ternyata banyak sekali teman-teman saya yang bertobat. Ada satu gereja dari Los Angeles namanya Set Free Church. Mereka melayani orang-orang Harley Davidson, Bikers Ministry. Dari Los Angeles, dari Orange County, memantau, memonitor pelayanan saya. Lantas satu hari saya dapat surat, saya baca Certificate of Ordination. Saya sendiri nggak ngerti waktu itu apa artinya Certificate of Ordination. Setelah saya tanya teman saya, wah kamu ditahbiskan jadi pendeta. Lantas saya telepon, Pastor Phil, I didn't go to the Bible study. We know, katanya. Kita tahu kamu belum pernah sekolah. Kami berdoa. Setelah kami berdoa, nama kamu keluar. Lantas kami menyatakan untuk mentahbiskan Anda menjadi pendeta set free di itu. Ada 7 pendeta menandatangani. Begitu saya begitu ketakutan saat itu karena saya ditahbiskan menjadi hamba Tuhan, tetapi saya belum sekolah Alkitab. Setelah saat itu juga saya sekolah Alkitab. Pada saat sekolah Alkitab saya baru sadar ternyata selama ini khotbah-khotbah saya salah semua. Tapi puji Tuhan, walaupun salah-salah khotbah saya, Tuhan pakai saya, orang-orang pada bertobat, orang-orang pada sembuh. Salah-salah aja khotbahnya, orang pada sembuh, pada bertobat, apalagi benar. Itulah cerita saya menjadi hamba Tuhan. Jadi pendekatan pertama kepada yang dulunya teman-teman sejawat sesama pemakai narkoba, anak jalanan itu aja dimulai dengan menceritakan pengalaman pribadi. Ya, saya bersaksi kepada mereka. The magic word in my ministry, I understand. Kata yang paling baik dalam ministry saya itu adalah saya mengerti mereka. Sebetulnya mereka itu tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Mereka pun tidak mau menjadi sampah masyarakat. Tapi karena frustasi, karena kehidupan yang sangat sulit, akhirnya mereka kepada narkoba. Mereka hanya perlu orang-orang yang mengerti akan masalah mereka dan mengangkat mereka. Lantas saya sharing dengan firman Tuhan, lantas saya menceritakan firman Tuhan dan saya build up relationship mereka dengan Tuhan sehingga ada inner power dari dalamnya, ada kekuatan dari dalam mereka keluar dari ikatan-ikatan yang mengikat mereka dan puji nama Tuhan, it's work. Ya, dulu saya banyak berkecimpung di dalam dunia occultism. Tuhan pakai background saya. Ya, sekarang saya dipanggil the Ghostbuster, ya tukang usir-usir setan, deliverance ministry. Dan saya mengerti betul pelayanan Tuhan. Kenapa? I believe God in control. Semuanya Tuhan izinkan untuk suatu hal yang baik. Dan saya mengucap syukur kalau hari ini saya boleh menjadi orang yang berguna itu bukan karena kehebatan saya. Saya sedang menulis sebuah buku, From the Trash to His Glory. Dari sampah menjadi bejana kemuliaannya. Oh, puji Tuhan. Nah, Bapak Pendeta Tony Bustaman, kalau mungkin ada di antara pemirsa saat ini atau teman-teman kita
yang mungkin masih terjerat di dalam okultisme dan juga pemakai narkoba. Apa kira-kira saran yang boleh Bapak sampaikan, yang ingin Bapak sampaikan kepada Saya mereka? mau katakan kepada saudara, God is jealous God. Tuhan itu Allah yang cemburu. Janganlah ada berhala-berhala di dalam cemburu. Berbalik kepada Tuhan. Saya tidak mencari Tuhan, tapi Tuhan cari saya. Amin. Jadi kembali lagi, banyak orang mencari Tuhan ke sana dan ke sini. Tuhan mengatakan, aku mengetuk pintu hatimu. Jika engkau membuka pintu hatimu, aku akan masuk dan makan bersama-sama. Buka hati kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara. Don't limit it God. Jangan menghalangi Tuhan. Karena Tuhan itu rancangannya bagaikan langit dan bumi. Kadang-kadang saya dulu sebagai ikut Kristen, saya tidak mengikut Tuhan Yesus. Yesus yang ikut saya. Saya ingin ke Bali, Tuhan saya ingin ke Bali. Tuhan Yesus yang ikut saya. Nggak betah di Bali, Tuhan saya mau ke Jakarta, saya pergi ke Jakarta. Tuhan Yesus yang ikuti Jakarta. Tetapi kekristenan sejak itu mengikut Yesus. Kemanapun Tuhan kirim. Walaupun saya dikirim ke Cimahi, saya tidak senang. Saya protes kepada Tuhan. Tuhan, ngapain saya di Cimahi? Biasa di Eropa, biasa di Australia. Tapi saya taat. Pada saat kita taat kepada Tuhan, ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Begitu banyak di Cimahi orang-orang dimenangkan. Karena Tuhan punya rancangan yang berbeda dengan rancangan saya. Terima kasih banyak atas kesaksian dan kedatangan Pak Tony Bastaman. Tentunya ini menjadi berkat bagi kita semua. Kekuatan dan kemampuan manusia selamanya memang selalu terbatas. Tetapi mujizat dan anugerah Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita semua. Tuhan mampu menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Sampah masyarakat pun dapat Tuhan rubah menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Saya Dharma Sadono dari Al-Karma TV. Terima kasih untuk perhatian saudara dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan.